Ah, Bang, aku panggil Bang Armstrong, Bang. Bang Armstrong. Armstrong, selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu kita ngobrol-ngobrol. Bang, pasti abang ngikutin banget lah kasus ini sebagai praktisi hukum, pakar hukum, pengamat dan juga pengacara. Pastinya ada kasus yang lagi ramai sekarang tentang dugaan korupsi di PT Timah yang melibatkan figur ternama Harvey Muiz yang kebetulan istrinya seorang artis. Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah pemeriksaan, penyidikan dan bahkan penahanan terhadap sejumlah tersangka. Terakhir kemarin yang paling ramai adalah pemeriksaan Sandra Dewi. Dan sebelum diperiksa banyak orang yang bilang bahwa nggak bakal pulang nih, bakal ditahan. Ternyata dia pulang. Lalu muncullah polemik. Sebenarnya Sandra Dewi itu bisa terseret nggak dalam kasus ini? Kalau mengenai tentang Sandra Dewi ya, kalau dalam perspektif hukum ya, itu terlalu pagi. Mengapa saya katakan terlalu pagi? Ya, karena kita tahu bahwa kasus tindak pidana pencucian uang ya, itu yang sering bisa dikatakan sebagai tindak pidana lanjutan atau istilahnya itu follow up crime. Nah, tindak pidana lanjutan itu tidak akan muncul, tidak akan mungkin ada ya, bila mana jika tidak ada yang namanya pidana asal atau istilahnya predikat crime. Jadi kalau Sandra Dewi dalam hal kapasitasnya sebagai istri dari Harvey Muiz dipanggil, saya pikir itu dalam rangka untuk mau menggali atau mengeksplorasi tentang perkembangan-perkembangan mengenai tentang kasus perkara suaminya. Sekarang saya kasih analogi. Misalnya ada seorang koruptor yang memiliki istri, tapi istrinya itu menggunakan atau membelanjakan atau bisa dikatakan penghasilan dari suaminya itu dipakailah. Nah, penggunaan atau pemakaian yang dilakukan oleh istrinya, tapi istrinya tidak mengetahui kalau itu kenyataannya yang penghasilan dari suaminya itu berasal dari kejahatan, misalnya kejahatan tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana nih? Apakah status dari suami dari istri tersebut? Saya katakan bahwa suaminya secara eksplisit sudah melakukan tindak pidana pencucian uang, karena ya proses seseorang ya yang menyembunyikan keadaan sumber ilegal atau pemakaian ilegal dari pendapatannya, ya kan, dan kemudian menyamarkan pendapatan tersebut membuat seperti kayak tampak sah. Nah, itu yang disebut, saya katakan, tindak pidana pencucian uang. Ya, begitu juga. Apa sih yang disebut dengan misalnya ada orang itu melakukan money laundering atau pencucian uang? Money laundering atau pencucian uang ini, itu kan adalah perbuatan mengubah atau menyembunyikan uang tunai, ya kan, dari hasil kejahatan yang seperti seolah-olah itu berasal dari sumber yang sah. Nah, dalam hal ini kita juga harus merujuk kepada ya pasal 3 di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Itu disebutkan kok bahwa setiap orang yang menempatkan, ya kan, dan setiap orang yang mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, atau juga setiap orang yang menghibahkan
menitipkan atau membawa keluar sesuatu itu ke luar negeri. Atau juga bisa dikatakan di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu adalah perbuatan lain atas keseluruhan harta kekayaannya, atau ada dugaan tindak pidana yang terkait sebagaimana yang dituangkan di dalam pasal 2 ayat 1, yaitu dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan, ya kan, hasil dari kejahatannya itu orang bisa dikenakan tindak pidana 20 tahun penjara. Nah, namun kalau kita lihat dalam eksistensi atau kapasitasnya Sandra Dewi, kalau dalam kacamata hukum itu hanya sebatas untuk sementara ini ya, sebagai tindak pidana pencucian uang secara pasif. Kalau dalam penjelasan tadi, dalam konstruksi undang-undang tindak pidana pencucian uang, tentunya yang melakukan tindak pidana pencucian uang secara aktif itu adalah suaminya, ARP Mus. Sementara kalau Sandra Dewi sebagai istrinya itu dikenakan sebagai tindak pidana pencucian uang secara pasif. Ancamannya pasif itu 5 tahun. Tapi kalau yang aktif 20 tahun. Ya tentunya kita juga harus lebih hati-hati ya. Ya kan? Kita juga nggak bisa menuding, kita membangun suatu opini, ya kan? Kita bisa seenak-enaknya membangun suatu konstruksi dalam kacamata atau dimensi yang justru merugikan dari posisi Sandra Dewi. Saya di sini bukan dalam rangka membela ya, membela siapapun. Tapi paling tidak Sandra Dewi kan mempunyai hak sebagai warga negara, yaitu hak hukum yang diberikan secara konstitusional, ya kan. Nah tentunya kita juga orang yang memang bisa dikatakan memang terlibat melakukan tindak pidana pencucian uang, itu harus juga terpenuhi unsur-unsur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Jadi kalau tidak terpenuhi unsur-unsurnya, ya itu tidak bisa juga orang itu dinyatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang gitu loh. Ya, kalau kita melihat ya secara ringkasannya, ARP Mus ini kan menjalankan salah satu perusahaan yang namanya PT Multi Harapan Utama. Kebetulan posisinya sebagai pejabat atau sebagai yang menjabat presiden komisaris, ya kan. Nah, kebetulan juga ARP Mus ini kan mempunyai ada saham di antara perusahaan-perusahaan ya, misalnya perusahaan Refine Bangka Tin, ya kan, RBT, atau juga ada CP, ya kan, VIP, yaitu Penus Inti Perkasa, ya kan. Di situ juga ada juga sahamnya ARP Mus itu di perusahaan PT yang SIP misalnya, ya kan. Di juga ada RAB, ya kan. Ada 5 perusahaan lah sahamnya dari ARP Mus itu. Nah ARP Mus itu, ya kan, dengan ex-direktur yang sekarang ini yang namanya itu adalah Ahmad Rifai Falevi Tabrani, itu kan disebut-sebut ya yang sudah menjadi konsumsi publik ya di masyarakat, itu melakukan akomodasi tambang ilegal yang memberikan suatu benefit atau profit, keuntungan, ya kan. Nah, di mana mereka berdua itu menyepakati bahwa akomodasi tambang ilegal itu disamakan dengan sewa menyewa, tentang alat-alat untuk peleburan timah, ya kan. Nah, di sini si ARP Mus ya itu meminta kepada para smelter untuk turut dan membagi keuntungan dari hasil yang dilakukan, ya, di mana keuntungan tersebut itu dijadikan untuk dana
CSR, ya kan? Nah, dana CSR itu pada saat itu difasilitasi oleh PT-OC, yaitu Elena Lim, ya kan? Nah, disitulah si Arvemus itu dinyatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Sebenarnya kalau intinya bahwa kerjasama itu ada juga yang masuk dalam hal ranah perdata, ya kan? Tapi ketika itu muncul menjadi hal yang sifatnya pidana, itu karena ada keterkaitan dengan adanya jabatan yang dilakukan oleh pihak dari PT Timah, TBK, itu memang bisa dikategorikan menyalahgunakan dari jabatan tersebut. Sebenarnya kalau kita petakan, ya kan, yang namanya kerjasama tentunya ada payungnya dong, regulasi hukumnya. Saya pikir itu berjalan mungkin sesuai, ya kan, koridor, ya kan. Tapi dalam perjalanan itu kan karena di situ banyak para pihak ya yang bermain, ya sehingga itu bisa menimbulkan adanya misalnya dampak, misalnya ada kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan dengan baik. Sebenarnya singkatnya begini, yang terkait dengan masalah dana CSR itu di dalam Undang-Undang PT itu Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 ya tentang PT itu kan ada istilah CSR, tapi istilah itu kalau di PP nomor 47 tahun 2012 itu PJLS. Jadi CSR itu sebenarnya identik dengan pertanggungjawaban sosial lingkungan. Nah, di dalam PP tersebut itu kan ada kewajiban perusahaan harus melaksanakan kewajiban, ya kan? Bila mana misalnya perusahaan tersebut dia bekerja atau usahanya di bidang sektor sumber daya alam, berarti kewajibannya itu harus dilaksanakan. Yang harus dilaksanakannya itu kewajibannya itu masalah sosial maupun lingkungan. Nah, kalau kita merujuk misalnya di dalam peraturan, misalnya Perda ya, Perda nomor 3 tahun 2013, Perda nomor 3 tahun 2013 itu di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, itu tentang PJLS, PT, dan program kemitraan dan bina usaha lingkungan. Sebenarnya itu di dalam pasal 23 ayat 1 dari Perda tersebut itu dijelaskan kok mengenai tentang bagaimana mengalokasikan dana CSR sebesar 3% dari keuntungan bersih perusahaan setiap tahun. Jadi sebenarnya regulasi itu dijalankan, saya rasa sudah cukup dengan sesuai dengan koridor ya, karena kan kita negara hukum, jadi kita juga harus taat dengan aturan-aturan hukum. Ya, jadi sebenarnya kalau pertama-tama ya, saya mau menjelaskan dulu mengenai tentang kerugian ya. Di situ kan banyak orang mengatakan ada kerugian ekologis sebesar 271 sekian triliun, yang dimana kerugian ekologis itu dikalkulasi oleh seorang guru besar kehutanan IPB, yaitu Bambang Ero Saharjo. Di situ secara akumulatif pokok intinya 271 adanya kerugian ya, baik itu di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Cuman kan pertanyaan kita, ya kan, bagaimana nih kerugian ekologis tersebut terkait dengan para tersangka yang sekarang ini disangkakan ya, terutama Elena Lim yang tentunya yang memfasilitasi
dana CSR, ya kan? Apakah dana CSR itu sudah direalisasikan dengan baik atau kewajiban yang sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 31 tahun 2003 nomor 3 tahun 2013. Apakah itu sudah dilaksanakan atau tidak? Nah, kalau itu memang pada kenyataannya sudah dilaksanakan dengan baik, ya kan? Berarti kenapa dana CSR itu tidak menjadi hal yang signifikan terhadap lingkungan, ya, dalam hal preventif pencegahan lingkungan hidup. Nah, ini yang saya katakan juga, kalau kerugian ekologis yang sekarang ini yang muncul sebesar 271 triliun, itu juga yang disampaikan oleh Kejagung sebagai kerugian negara atau kerugian perekonomian negara. Nah, kalau kerugian perekonomian negara ini, apakah itu bisa dijadikan parameter? Sementara kita tahu di mana, kan kita tahu di dalam ketentuan konstitusi ya, pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK. Di situ kan BPK mempunyai fungsi untuk mengelola keuangan dan tanggung jawab keuangan negara, ya kan? Kok auditnya itu didahulukan gitu loh? Kejagung mengkonfirmasi, tapi BPK itu tidak ada konfirmasi. Nah, ini juga patut kita pertanyakan juga. Walaupun yang sekarang ini sudah banyak isu yang beredar atau informasi yang ada bahwa Kejagung dengan BPK sedang mengkalkulasi tentang kerugian tersebut. Nah, tapi kalau nanti pada kenyataannya hasil perhitungannya berbeda gimana? Itu satu. Dan kedua, kalau pada kenyataannya dalam kaitan dengan regulasi hukum yang sudah dilaksanakan dengan baik, misalnya oleh para tersangka, itu bagaimana? Ya kan? Berarti kan di situ harus diinvestigasi lebih lanjut lagi. Berarti ada oknum nih. Ya kan, ada oknum ya yang memang bermain juga di sini. Karena kita tahu yang namanya korupsi PT Timah itu, kalau bagi saya ya, saya menganalisa itu bagaikan seperti kayak fenomena gunung es, ya kan, di mana penyalahgunaan izin usaha pertambangan itu sebenarnya masih belum atau masih banyak yang belum tercuhat gitu loh. Nah, itu perlu diinvestigasi. Itu perlu diinvestigasi lebih detail ya. Karena kita tahu yang namanya korupsi di PT Timah ini yang paling sulit untuk diberantas ya, masalah tentang pemberantasan di sektor sumber daya alam ya, itu adalah masalah lemahnya sistem pengawasan pemerintah. Jadi karena lemahnya sistem pengawasan pemerintah ini ada pembiaran yang sudah bertahun-tahun terjadi. Nah, itu nggak perlu digali, ya kan? Kalau jangan cuma hanya dari para tersangka, jumlah yang sekarang ini 16 ya, masih ada gitu loh. Karena ini adalah konspirasi besar, ya kan? Ini yang harus benar-benar ditelusuri secara detail. Ya, hipotesa yang terjadi mengarah ke sana, ya kan? Karena begini, di pemerintahan daerah kan ada pengawasan mengenai terkait lingkungan, ya kan? Ada badan pengawasan tentang dampak lingkungan ya kan? Cuman kan yang tadi yang saya katakan, hal yang paling krusial, yang paling sulit untuk memberantas korupsi di sektor sumber daya alam itu karena lemahnya sistem pengawasan pemerintah. Nah, harus kita petakan lagi. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 20
tahun 2002, di situ terdapat mengenai kategori tindakan yang dikatakan sebagai tindakan korupsi. Misalnya, satu, bahwa tindakan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua, adanya suap. Suap itu bisa ada pemberi suap dan penerima suap. Nah, yang ketiga, ada perbuatan curang. Nah, yang keempat itu ada misalnya penggelapan. Nah, gratifikasi. Baru yang terakhir adanya semacam obstruction of justice, ya kan? Tapi perlu kita ketahui juga, sebagaimana kita harus tahu bahwa yang modus-modus korupsi yang sering terjadi di sektor sumber daya alam itu pertama itu masalah suap untuk meloloskan adanya izin usaha pertambangan. Itu satu. Yang kedua itu penerimaan pemasukan negara berkurang karena adanya manipulasi data produksi. Itu yang sering, hal yang klasik ya di dalam korupsi di sektor sumber daya alam ya. Nah, kalau kita mau petakan di mana nih peran mereka? Kalau peran mereka ini bisa juga ini terjadi karena adanya gratifikasi, adanya suap, ya kan? Sama dengan tadi disebutkan bahwa Elena ini kan posisi memfasilitasi, berarti di situ kan ada gratifikasi, ada suap, ya kan, dan sebagainya lah ya. Tidak sampai konteks merugikan perekonomian negara atau keuangan negara, karena itu perlu dikaji lebih lanjut tuh, ya kan, perannya yang bersangkutan gitu loh. Ya terlalu dini ya kita mengatakan bahwa yang bersangkutan itu merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, ya kan? Memangnya mereka itu siapa kan gitu, ya kan? Sementara kalau kita analisis, kita kaji, perannya itu hanya sebatas itu tadi yang udah saya sampaikan, jadi kayaknya ilogis lah. Ya masuk, tadi kan saya udah jelaskan di mana peran RP Muiz dengan Ahmad Rifai Falevi Tabrani, ex-direktur PT Timah, itu menyepakati akomodasi, ya kan, tambang ilegal itu disamakan dengan sewa menyewa alat untuk peleburan timah. Ini udah mempunyai tendensi adanya suap, adanya gratifikasi gitu loh. Nah, Elena Lim posisinya dia kan memfasilitasi dana CSR yang dari RP Muiz, dari para smelternya itu, ya kan? Nah, itu bisa juga mempunyai tren adanya suap gratifikasi. Seharusnya pemerintah harus mengawasi, makanya kalau itu terjadi berarti pembiaran ini. Nah, tentunya membiarkan kejahatan itu sama juga melakukan kejahatan. Saya rasa gini, dugaan korupsi, ya kan, dalam tata niaga, ya kan, PT Timah, ya kan, di wilayah izin usaha pertambangan dari tahun 2015 sampai tahun 2022, saya rasa pusat pun tahu, pemerintahan pusat bahkan dengan pemerintahan daerah itu tahu bahwa itu ada kerjasama yang terjadi gitu loh. Nah, tapi kalau itu bisa terjadi dampaknya demikian, ya berarti itu membuktikan pertama bahwa sistem pemerintah itu sangat lemah. Artinya lemahnya sistem pengawasan pemerintah. Itu satu yang harus kita pegang. Yang kedua,
itu membuktikan adanya penegakan hukum yang sangat cenderung kepada pro bisnis. Maksudnya gimana itu? Kalau penegakan hukum yang sangat cenderung pada pro bisnis, berarti hukum itu tidak objektif. Dia lebih kepada hal yang pragmatis gitu loh, yang bisa memberikan taking profit, itu didukung. Ada permisif di situ ya. Kenapa? Ada sikap permisif di situ. Iya, Menguntungkan, oke. betul. Kayak begitu itu yang terjadi gitu loh. Jadi saya rasa ini membuktikan bahwa penegakan atau upaya pencegahan pemberantasan korupsi dan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam itu hanya sebatas retorika, yang dimana secara konstitusi bahwa sumber daya alam itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran bagi rakyat, ya kan? Itu juga hanya sebuah jargon-jargon dengan adanya kasus korupsi timah seperti ini. Ya itu tadi pembiaran. Saya nggak tahu pembiaran itu apakah memang secara sistematis disengaja atau sebaliknya, kita nggak tahu. Ya kan? Kalau menurut saya ini sebenarnya udah bisa dikatakan terstruktur juga ya. Ya kan? Iya, masif. Ya ini kan masih dalam kajian, ini kan masih dalam kalkulasi. BPK juga sama Kejagung kan lagi mencoba mengkalkulasi nih, mengaudit nih, ya kan, nilainya kan. Tentunya kalau saya pribadi nilai nominal itu berbanding lurus dengan nanti ada orang-orang yang akan bertambah sebagai tersangka gitu loh. Kita ya nggak percaya juga nilai nominalnya cuma hanya sebatas dengan ada kerugian kerusakan ekologis. Tadi saya udah jelaskan, yang kerusakan ekologis itu kan hitungannya kan karena adanya tidak dilaksanakan dana CSR itu, ya kan? Yang menimbulkan adanya dampak lingkungan kan? Dan itu pun ada dua kemungkinan. Itu ada dua kemungkinan. Itu bisa juga memang kewajibannya sudah dilaksanakan, atau sebaliknya kewajibannya tapi tidak dilaksanakan kan gitu. Ada orang oknum yang memang bermain di sektor sumber daya alam itu, di PT Timah itu. Pastinya orang yang punya kuasa. Ya tentu udah pasti ya, korelasinya ke situ. Ya seharusnya dalam pengertian konteks sekarang nih. Ya. Kalau konteks sekarang seharusnya diklarifikasi dong, ya kan? Apakah dana CSR itu sudah direalisasikan sebagaimana di dalam aturan-aturan hukum yang tadi kita sudah jelaskan? Itu dulu. Kedua, ya, Arpemus juga harus mengatakan secara tegas, ya kan? Jadi klarifikasi itu penting gitu loh, karena ini terkait dengan adanya kerugian ekologis yang sebesar 271 triliun. Kalau di mata saya itu bukan sebuah hitungan-hitungan yang bisa dikatakan yang rigid ya. Karena kan audit BPK belum ada. Ya tentunya, nah itulah yang akan lebih menarik ya. Berarti ada sebagian orang yang bermain di korupsi di PT Timah ini, gitu loh. Itu yang menarik. Ya kita akan tunggu aja ya perkembangan nanti dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan ya. Saya pikir yang jelas bahwa kasus dugaan kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah ya di wilayah izin usaha pertambangan 2015-2022 ya itu bisa saya katakan adalah sebuah fenomena gunung es. Kalau Sandra Dewi memang
terkena dengan tindak pidana pencucian uang kalau dia terpenuhi unsur-unsur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Misalnya singkatnya beginilah, Sandra Dewi itu kenyataannya ada motif dengan bertujuan menyembunyikan, ya kan, atau menyamarkan, ya, asal usul harta kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan. Nah itu bisa. Kalau kasus model seperti ini nggak sebatas Sandra Dewi, saya pikir banyak orang akan yang terkait ya banyak orang akan terkait. Cuma yang menjadi masalah, RP-MUS ini dinyatakan TPPU atas dari kejahatan siapa gitu loh. Sebagai aktif TPPU-nya. Berarti si Sandra Dewi pasif TPPU-nya. Dan mungkin ada yang terkait lagi nambah, itu menjadi sebagai orang yang bisa dikatakan pasif TPPU-nya. Nah, pertanyaan saya, posisinya si RP-MUS ketika dia menyandang tersangka TPPU, aktifnya siapa gitu loh. Nah, itu kan perlu diinvestigasi. Berarti masih ada juga di atas. Oh ya, tentunya masih ada. RP-MUS ini kan cuma hanya orang bisnismen dengan mengatasnamakan PT Multi Harapan Utama yang menjabat sebagai presiden komisaris, ya kan, yang berusaha bertransaksi bisnis, tapi kan di atasnya ada. Tapi masih panjang. Nah, makanya saya bilang tadi, RP-MUS itu TPPU-nya pasif, atas yang aktif TPPU-nya itu siapa gitu loh. Kalau Sandra Dewi kan jelas dia posisi pasif dari suaminya karena dia membelanjakan misalkan, dia menikmati misalkan. Begitu juga nanti ada yang nambah-nambah lagi nih yang terkait. Cuman kalau si RP-MUS itu posisi pasif TPPU dari aktif TPPU siapa gitu loh. Orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang itu dari siapa gitu loh. Ini juga kan banyak isu yang beredar di masyarakat. Ya gimana ya, kita kan lihatlah masalah tentang law enforcement-nya di Indonesia itu, ya kan. Tadi sudah dijelaskan bahwa penegakan hukum di sektor sumber daya alam itu lebih trennya itu pro bisnis gitu loh. Kalau pro bisnis itu kan tentunya mengkalkulasi untung rugi gitu loh. Kalau untung rugi kita udah tahu lah, kita udah paham lah. Nah itu tugasnya pihak aparat lah itu. Ya kan, itu bukan tugasnya kita kan, tugasnya pihak aparat untuk menunjukkan prestasinya kan. Tapi mungkin nggak proses seperti itu dilakukan? Ya antara mungkin nggak mungkin lah. Tapi itu tugas aparat lah. Siap. Kalau kita kan bicara konstruksi hukumnya, bahwa pada kenyataannya Elena Lim, RP-MUS itu sudah kita bedah. Kenyataannya juga harus dilindungi juga gitu loh, hak-haknya dia sebagai warga negara gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.